Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati Minggu Palma dan Sengsara Kristus. Kita akan mengenang kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem yang disambut dengan sorak-sorai orang banyak. Namun, Yesus tidak terhanyut dalam semarak puja-puji yang bergema. Tak juga ia gentar, meskipun ia tahu bahwa jalan sengsara sesungguhnya telah terhampar di hadapannya. Saat ini, marilah kita turut menyongsong kedatangan Kristus yang telah meneguhkan dirinya untuk berkorban bagi kita semua. Ibadah Minggu Palem dan Sengsara Kristus ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bila ku renung dosa
Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Mari kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami sadar bahwa ada dosa yang masih sering kami lakukan dalam keseharian kami. Sikap sombong, iri hati, dan kebencian yang tersimpan dalam diri kami membuat kami semakin jauh dari kasih-Mu. Kami mendengarkan sabda-Mu, namun kami lupakan dan tidak kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Teladan hidup yang Engkau beri tentang kelemah lembutan, kerendahan hati, dan sikap bela rasa juga belum kami wujudkan secara nyata. Sudilah kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Didiklah kami untuk selalu meneladani perbuatan Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Biarlah oleh rahmat-Mu, hidup kami semakin diperbarui hari demi hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan berkenan memberikan pengampunan bagi kita. Saat ini, dengarkanlah berita anugerah menurut Yehezkiel pasal 18 ayat 21-22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, memasuki pekan suci, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Ketika pada saat ini kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan untuk kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Engkau memakai dia, segala sesuatunya kiranya hanya berasal dari Allah saja. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 50, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut rambutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku.
siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, mengingat memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang, tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua terambil dari Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2009 di Inggris ada sebuah ajang pencarian bakat bertajuk Britain's Got Talent. Dan ada salah seorang peserta yang bernama Susan Boyle ingin menunjukkan bakatnya di dalam bidang menyanyi. Namun rupanya sejak semula ada banyak orang yang meragukan kemampuan Susan, apalagi jika melihat penampilan fisik atau dandanan Susan yang tampak biasa-biasa saja. Dari kamera pun tertangkap wajah-wajah penonton yang sepertinya memandang remeh Susan. Tetapi setelah Susan mulai bernyanyi, wajah yang tadinya meragukan sekarang berubah menjadi wajah dengan ekspresi yang terpukau mendengarkan suara Susan yang begitu merdu. Sampai akhir penampilannya, banyak penonton dan juri yang berdiri bertepuk tangan untuk mengapresiasi penampilan Susan yang memang luar biasa. Nah, dari sini kita melihat orang yang tadinya meragukan, memandang remeh Susan, sekarang berubah menjadi memberikan pujian dan sanjungan kepada Susan. Memang di dalam setiap upaya manusia ketika ia berekspresi atau berkarya, tidak hanya pujian yang datang. Kadang-kadang datang juga celaan bahkan penolakan. Contoh lain, dalam konteks dunia digital saat ini, di mana ada kebutuhan orang untuk mendapatkan tanda like atau tanda love di dalam postingan mereka. Seperti gambar berikut ini.
Ada orang yang dengan ekstrim melakukan selfie di puncak bangunan tinggi, padahal kondisinya tentu sangat membahayakan. Setelah foto itu diposting, memang tidak sedikit yang memberikan tanda like atau tanda love, memberikan komentar yang tampaknya positif begitu ya, wah luar biasa, keren dan lain sebagainya. Tetapi banyak juga yang memberikan komentar negatif dan celaan, misalkan, wah caper banget sih, cari perhatian, sebegitunya banget untuk mendapatkan tanda like. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sanjungan atau pujian, juga celaan atau penolakan memang seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Inilah realitas hidup manusia yang paradoks, seperti dua sisi mata uang begitu ya, saling berlawanan tetapi sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Seperti ada suka, ada duka, ada kemudahan, ada kesulitan, ada terang dan juga ada gelap, datang silih berganti. Bagaimana kita menghadapi realitas yang paradoks tersebut? Kita diminta untuk tetap menguasai diri. Bagaimana kita menguasai diri saat kita sedang mencapai kesuksesan atau mendapatkan prestasi? Apakah kita akan bersyukur atau menjadi takabur? Sebaliknya ketika kita berhadapan dengan penolakan, celaan, atau mungkin pengkhianatan dari orang lain, apakah kita akan larut di dalam kekecewaan atau malah balas membenci? Nah, pada peringatan Minggu Palmarum dan Sengsara Kristus pada hari ini, kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang berhadapan dengan ketegangan antara pujian dan penolakan yang dialaminya. Dan bagaimana Yesus tetap dapat menguasai dirinya di tengah situasi yang dilematis. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikisahkan Yesus dan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem. Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda. Binatang yang dianggap kecil, sederhana, tetapi sebenarnya cukup mampu untuk menanggung beban yang berat. Ia datang bukan dengan kuda yang gagah atau dengan unta. Nah, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, ia mendapatkan sambutan yang meriah dan sikap hormat dari orang banyak. Mereka bersorak-sorak dan mengeluh-elukan nama Yesus. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ia disambut dengan gegap gempita layaknya seorang pahlawan yang baru saja menang perang. Tentu saja pada saat itu berita mengenai keajaiban atau mujizat yang dilakukan Yesus sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Maka tidak mengherankan jika orang banyak melihat sosok Yesus sebagai sosok yang penuh dengan kuasa. Di mata mereka, Yesus yang sedang memasuki kota Yerusalem ini adalah Mesias yang telah lama mereka rindukan kedatangannya. Dan ketika kita membaca bacaan Injil Markus 11 ayat 9-10 juga disebutkan bagaimana orang bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Istilah Hosana ini, saudara-saudara, berarti selamatkanlah kami sekarang, atau sudilah, berkenanlah untuk menyelamatkan kami. Ungkapan tersebut menggambarkan harapan orang Israel yang begitu kuat untuk mengalami penyelamatan dari penindasan bangsa Romawi yang pada waktu itu menjajah mereka. Dengan demikian, ketika orang Israel atau orang banyak itu menyambut Yesus dengan gegap gempita, mereka sebenarnya sedang mengharapkan bahwa Yesus inilah yang nanti akan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi, sehingga kejayaan Israel sebagaimana yang dulu dirasakan pada zaman Raja Daud dapat dicapai kembali. Nah, kita melihat bahwa orang banyak di Yerusalem pada saat itu belum sepenuhnya mampu untuk memahami makna kemesiasan Yesus. Bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menjadi Mesias politis, melainkan untuk menjadi Mesias yang membebaskan umat manusia dari penjajahan dosa dan juga maut. Yesus juga memasuki kota Yerusalem bukan untuk mengangkat pedang, melainkan justru untuk menempuh jalan derita, salib demi menuntaskan rencana keselamatan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, orang banyak yang semula memuja-muja Yesus kemudian menjadi sangat kecewa ketika melihat Yesus tidak memberikan perlawanan saat ia ditangkap. Ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus pun, Yesus memilih berdiam diri. Saat Yesus dianiaya oleh serdadu-serdadu Pilatus, Yesus juga tidak menunjukkan kuasanya yang menakjubkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Situasi kebingungan yang dialami oleh orang banyak, mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa Yesus memilih diam? Atau mengapa Yesus tidak melawan ketika ditangkap? Nah, situasi ini kemudian dimanfaatkan nih oleh imam-imam kepala untuk menghasut mereka. Khususnya ketika Pilatus menawarkan pilihan kepada orang banyak untuk membebaskan satu orang tahanan sebagaimana tradisi hari raya pada waktu itu. Mulanya Pilatus bertanya kepada orang banyak, apakah mereka menginginkan Yesus untuk dibebaskan. Nah, tetapi orang banyak yang sudah terhasut ini malah memilih Barabas, sang pemberontak dan pembunuh, untuk dibebaskan. Tak hanya itu, orang banyak itu sekarang dengan keras turut berseru, salibkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat sebuah pergeseran besar terjadi. Yesus yang tadinya disambut seperti layaknya seorang pahlawan yang menang perang, kini diperlakukan seperti seorang penjahat. Segala sanjungan yang Yesus terima sekarang berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Dari teriakan pujian Hosana berubah menjadi teriakan salibkan dia. Bagaimana perasaan Yesus saat itu? Belum lama ia disambut dengan sorak-sorai, puja-puji, tapi kali ini ia dicerca, ia ditolak, ia dikhianati oleh orang banyak. Dan mengapa ia tidak bereaksi secara emosional? Menarik untuk memperhatikan sikap Yesus di tengah gonjang-ganjing ketegangan antara sanjungan dan celaan yang ia terima. Jika kita mengingat kembali bagaimana kisah Yesus yang masuk ke kota Yerusalem dan disambut dengan meriah, Injil Markus tidak memberikan kesaksian mengenai reaksi Yesus. Tetapi kita mengetahui bahwa sebagai pribadi yang rendah hati, Yesus tentu tidak terhanyut di dalam pujian orang banyak atau berbangga dengan sorak-sorai mereka. Sikap Yesus jauh dari sikap mencari perhatian atau mencari pujian atau menjadi takabur ketika ia sedang ada di puncak popularitas. Begitu pula saat ia diadili dan dituntut hukuman mati, Yesus tetap memperlihatkan ketenangannya. Ia tidak terpengaruh baik ketika saat ia sedang diagung-agungkan maupun saat ia ditolak. Inilah saudara-saudara yang disebut sebagai kualitas penguasaan diri yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus yang lahir dari sebuah keteguhan hati dan ketaatan penuh seorang anak kepada Bapaknya untuk menuntaskan seluruh rancangan keselamatan Allah. Yesus setia. Ia tetap berfokus untuk menghidupi visi Allah di dalam kesehariannya, bahkan sampai pada akhirnya ia tiba di gerbang derita yang nanti akan berujung pada kayu salib. Dari sisi kemanusiaannya, Yesus tentu bergumul dengan situasi krisis yang ia hadapi, ia temukan tidak mudah. Ada bagian luka, ada duka, kesedihan yang ia rasakan. Namun ia memilih untuk terus maju. Ia tidak goyah, tidak mundur sedikit pun, tidak melawan atau memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia percaya dan berserah penuh kepada Bapa bahwa Bapa sendirilah yang akan menguatkan setiap langkahnya menempuh Via Dolorosa. Saudara-saudara, sikap Yesus juga menggaungkan karakter hamba Tuhan yang digambarkan di dalam bacaan pertama kita, di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat ke-9, di mana di situ digambarkan bahwa hamba Tuhan tidak berkeluh kesah, tidak menyalahkan keadaan atau mencari kambing hitam atas penderitaan yang sedang dialaminya. Bahkan sebaliknya, di tengah penderitaannya, ia justru memberikan semangat yang baru kepada sesamanya yang sedang letih lesu dan juga putus asa. Hanya di dalam kesetiaan dan ketaatannya lah, serta di dalam penguasaan diri Kristus yang luar biasa, maka jalan keselamatan itu menjadi terbuka bagi kita. Kita terima saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Minggu Prapaskah ke-6 mengandung dua dimensi yang paradoks, yaitu peringatan akan puji-pujian di dalam menyambut Yesus dan juga teriakan kemarahan orang-orang yang menuntut kematian Yesus. Realitas dua sisi ini juga ada di dalam kehidupan kita. Kita sering berhadapan dengan pujian sekaligus juga penolakan. Maka dari sikap Yesus kita diajak untuk belajar mencontoh, meneladani bagaimana kita menguasai diri dalam segala keadaan, tentunya dalam kapasitas kita sebagai orang Kristen, untuk tidak mudah reaktif
saat kita dipuji atau saat kita dijatuhkan atau dicela. Mari teladani sikap Yesus dengan cara yang pertama, mengupayakan kematangan rohani atau spiritual kita. Penguasaan diri Yesus lahir dari sebuah keteguhan batin yang luar biasa, dan ini tidak bisa terlepas dari relasi yang erat antara Yesus dengan Bapa. Kita tahu bahwa di dalam setiap karyanya, di dalam kesehariannya, Tuhan Yesus selalu melibatkan Allah Bapa untuk meneguhkan dirinya. Juga ketika ia bergumul dalam doa di Taman Getsemani, ia menunjukkan keberserahannya secara total kepada penyertaan Bapa, meskipun jalan sengsara itu akan tidak mudah ia hadapi. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kehidupan rohani atau spiritualitas kita baru bisa menjadi bertumbuh dewasa kalau kita punya relasi yang erat dengan Allah. Dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dengan membaca Alkitab, dan membuat refleksi, perenungan atau penerapan yang bisa kita lakukan secara konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah melalui firman-Nya sesungguhnya juga mengajar kita untuk selalu hidup berserah, bahwa kita hidup hanya oleh karena anugerah-Nya. Maka dengan pemahaman demikian, kita bisa belajar untuk menguasai diri. Saat kita sedang disanjung, kita dipuji oleh karena prestasi kita mungkin, atau bakat kita, atau pencapaian kita di dalam pekerjaan atau pendidikan, kita bisa bereaksi secara tepat, tidak hanyut, apalagi jatuh di dalam kesombongan. Karena sesungguhnya setiap keberhasilan atau kemajuan diri kita itu juga karena pemberian dari Tuhan. Sebaliknya saat kita sedang dihina, kita dijauhi, kita ditolak, saat kebaikan hati kita tidak dibalas dengan kebaikan pula, bahkan dibalas dengan kejahatan, kita tidak menjadi berkecil hati karena ada Tuhan yang siap menopang dan menghibur kita. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita fokus untuk mengerjakan panggilan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Di dalam menjalankan misinya, Yesus tidak terganggu oleh reaksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Entah mereka yang memujanya sedemikian rupa, atau mereka yang sebegitu hebatnya dengki dan membenci dia. Pada proses penangkapan dan pengadilannya pun, fokus Yesus tidak bergeser. Ia memilih untuk menuntaskan misinya. Dan orang yang mampu menguasai diri adalah orang yang punya fokus. Orang yang tidak mudah terdistraksi atau tidak mudah terganggu oleh rintangan yang ada di sekitarnya. Ia punya fokus untuk mengerjakan panggilannya yang diyakininya untuk dilakukan dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Sama seperti halnya seorang pelari ketika berkompetisi di gelanggang. Tentu ketika kompetisi dimulai, ia harus fokus lari pada treknya, pada jalurnya sendiri. Tentu tidak mungkin ia geser ke kiri, ke kanan mengambil jalur orang lain. Dan juga tidak perlu untuk melihat, wah sejauh mana nih lawanku sudah berlari. Ia tetap tegak lurus. Yang ia lakukan adalah berlari stabil mengikuti jalurnya sendiri. Dan kita hidup harus punya fokus yang demikian. Misalnya sebagai orang Kristen, ketika berhadapan dengan godaan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, kita diminta untuk tidak terdistraksi, tidak terganggu, melainkan untuk tetap fokus mengerjakan kebenaran yang menjadi panggilan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita dipuji, kita disanjung, kita juga tidak tergoda untuk tinggi hati. Ketika kita disakiti, kita juga tidak tergoda untuk balas membenci, tetapi justru mampu untuk memberikan pengampunan. Karena panggilan kita adalah untuk meneruskan kasih seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan Minggu Palmarum dan Sengsara Kristus mengantar kita untuk memasuki Pekan Suci, masih di tengah situasi pandemi. Tapi biarlah keadaan kita saat ini tidak menghalangi kita untuk kembali mengenang saat-saat penderitaan Kristus yang ia jalani dengan ketaatan dan kesetiaan, dan juga dengan penguasaan diri yang luar biasa demi menebus kita semua. Marilah kita meneladani sikap Yesus sebagai bagian dalam proses pertumbuhan dan pendewasaan iman kita untuk belajar menguasai diri di tengah segala situasi yang kita hadapi, dalam suka maupun duka, dalam pujian maupun penolakan. Karena penguasaan diri yang baik akan membawa kita pada kemenangan iman. Amin. Saat hening untuk kita semua. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat,
Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Gembala kami yang agung, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami, supaya kami belajar senantiasa untuk menguasai diri di tengah pujian maupun penolakan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala situasi suka maupun duka yang kami hadapi. Saat ini kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit ataupun di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka melalui perawatan dari dokter dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah kiranya dapat menolong mereka untuk kembali pulih seperti sedia kala. Dan tentunya dengan dukungan doa serta cinta kasih dari keluarga, membuat mereka lebih bersemangat dan tetap bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai tabib yang ajaib. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang bergumul dengan masalah pekerjaan ataupun persoalan ekonomi, dan juga kerinduan untuk memantapkan fungsi serta peran sosial mereka di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan tetap meneguhkan hati mereka, menguatkan semangat mereka. Juga untuk pergumulan setiap kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan, seringkali kami merasa terbeban dan merasa kecil hati ketika berhadapan dengan kesulitan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memelihara kami dan Engkau mau berjuang bersama dengan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu GKI Jati Bening Indah yang terus berupaya senantiasa untuk melakukan tugas dan panggilannya menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Biarlah melalui ibadah yang masih dilakukan secara online maupun secara daring, umat juga tetap memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Engkau, dan melalui persekutuan yang kami adakan, biarlah hati kami tetap berpaut untuk tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami terkasih, biarlah Tuhan kiranya menaburkan benih cinta kasih dan juga damai sejahtera untuk dapat kami rasakan, toleransi juga dapat kami sebarkan sebagai warga masyarakat yang berbeda latar belakang. Untuk upaya penanggulangan penyebaran virus COVID-19 dan upaya vaksinasi yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, kiranya Tuhan juga sertai, dan biarlah kami turut ambil bagian di dalam perjuangan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan melalui persembahan yang akan kita bawa di hadapan-Nya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dihapusnya gunung
Mari kita satu dalam doa. Allah sumber anugerah, kami datang di hadapan-Mu membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami dan menguduskannya, sehingga layak untuk dipergunakan sebagai sarana pewartaan kerajaan-Mu. Bimbinglah kami pula, ya Allah, agar selalu mampu bersyukur atas penyertaan-Mu dalam segala keadaan yang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah usai, tetapi mari kita tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar menguasai diri di tengah pujian maupun penolakan, seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan sinari kita dengan wajah-Nya, dan beri kita kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya pada kita.